Salam saudara sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita. Kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi. Tetapi rupanya bukan hanya kaum ibu dan kaum wanita yang mengikuti acara ini. Kami mendapat kesaksian, kami mendengar kesaksian, kaum bapak, kaum pria pun juga diberkati melalui program ini. Pastinya saudara, kalau kebenaran firman yang murni yang disampaikan, maka pasti itu akan memberkati umat. Yang penting kita harus memiliki hati yang rendah, ya. Hati yang mau mendengar, hati yang mau ditegur, hati yang mau dinasehati, ya. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita peroleh. Mari kita berdoa. Bapa, mohon Bapa menaruh perkataan Bapa di mulut anakmu ini, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, saudara harus selalu mengingat bahwa manusia yang diciptakan Allah dengan keberadaan segambar dengan Allah, yang juga diharapkan bisa serupa dengan Allah, adalah makhluk yang tidak mungkin bisa terpisah dari penciptanya. Jangankan manusia, hewan dan semua tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup tanpa kehadiran Sang Khalik, Sang Pencipta yang memberi kehidupan. Apalagi manusia. Manusia yang memiliki pikiran dan perasaan, manusia memiliki satu kebutuhan yang tidak bisa dijawab oleh makhluk apapun, benda apapun, tetapi hanya bisa dijawab oleh Sang Khalik atau Sang Pencipta sendiri. Jadi sebenarnya manusia itu dikunci dengan satu keberadaan, dikunci dengan satu keberadaan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya sesungguhnya atau sejatinya ada kehausan dalam jiwa manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun dan siapapun. Ada kehausan dalam jiwa manusia yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikar, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini, maksudnya air secara harfiah, yang bisa melambangkan dunia. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yohanes 4 ayat 13. Tetapi kemudian Tuhan menambahkan di ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, di dalam pernyataan Tuhan Yesus di dua ayat ini, Yohanes 4 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa manusia sebenarnya berkeadaan dikunci
berkeadaan dikunci, di mana manusia tidak akan pernah memiliki jawaban atas kehausan jiwanya sampai dia bertemu dengan Tuhan. Sampai dia dipenuhi oleh Tuhan, saudaraku. Nah, banyak manusia yang tidak mengerti ini karena memang manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah menjadi sesat, kehausan jiwanya juga menjadi sesat, ya. Itulah sebabnya manusia berusaha untuk mencari pemenuhan dari kehausan jiwanya itu dengan misalnya harta, kekayaan, kepuasan fisik, yaitu makan, minum, seks. Dan dia merasa, dia beranggapan, dia berpikir, dia akan mendapat kepuasan. Yang lain mencari kedudukan yang tinggi, gelar yang tinggi untuk dihormati, kekuasaan, dan lain sebagainya. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dapat dia tekuk dari apapun dalam hidup ini sampai dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi faktanya banyak orang yang sudah begitu sesat sampai mati, dia tidak pernah mengerti adanya kehausan yang mestinya hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Saudara, keselamatan dalam Yesus Kristus membuka rahasia kehidupan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, itu bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan dapat diperbaiki, ya, itu pun tidak terlalu jelas maksudnya apa, ya, diperdamaikan. Tetapi maksud yang sebenarnya bahwa Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, Tuhan Yesus memberi kita kesempatan untuk dipenuhi oleh Allah. Kehausan kita dijawab oleh Allah. Nah, di sini saudara-saudara, kita sebagai umat pilihan, kita harus mempelajari benar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya kita memiliki kehausan itu, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berkata, agar kita melepaskan diri dari segala ikatan dunia. Itu tidak bisa, artinya Allah tidak melakukannya. Itu kita yang melakukannya. Melalui kebenaran Alkitab yang kita pelajari, konsep berpikir kita diubah, cara berpikir kita diubah, pemahaman-pemahaman kita mengenai kehidupan ini terbuka. Nah, itu potensi kita untuk mengambil satu langkah. Langkahnya adalah kita melepaskan diri dari ikatan dunia. Ikatan dunia, kita bisa. Sebab Tuhan Yesus yang memerintahkan itu. Kalau bukan perintah berarti Tuhan yang mengerjakan. Kepada orang yang mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata, jual segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Tuhan Yesus mengatakan juga di Injil Lukas pasal 14, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Artinya tidak bisa diubah
Artinya tidak akan sampai pada level di mana dia menemukan kehausan di dalam jiwanya itu, kehausan yang benar, kehausan akan Allah. Tadi saya sudah singgung ada orang sampai mati tidak pernah memiliki kehausan akan Allah. Ya, mereka itu sampai pada yang disebut titik tidak balik. Point of no return, titik tidak balik. Kasihan saudara. Tidak sedikit orang Kristen juga mengalami keadaan ini. Titik tidak balik. Sampai mati tidak pernah merasakan adanya kehausan. Kehausan akan Allah. Kenapa? Karena tidak menuruti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lepaskan dirimu dari segala milikmu. Kita sadar kok saudara bahwa kita itu terikat harta, terikat uang, terikat hobi, terikat kesenangan dan berbagai hal. Kita bisa melepaskannya walaupun tentu perlu perjuangan dan kadang-kadang bertahap, kadang-kadang juga berproses. Tetapi itu harus kita ambil, langkah itu harus kita ambil. Bukan Tuhan yang melakukan, kita yang melakukannya. Mendengar firman, Injil maksud saya. Mengerti Injil dengan benar, cara berpikir kita diubah, pemahaman kita mengenai hidup dibaharui. Maka firman itu yang memerdekakan kita. Demikian dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Memang waktu menjadi Kristen pertama belum. Orang menjadi Kristen karena memang dari kecil Kristen. Karena orang tua Kristen, ya. Karena menikah dengan orang Kristen atau faktor-faktor lain. Belum sampai pada tingkat memahami adanya kehausan itu karena pengertiannya masih dangkal, sempit, belum terbuka. Mestinya ya dari sekolah minggu diajarkan kebenaran, masuk remaja tetap setia mendengarkan firman Tuhan, masuk masa muda mendengarkan firman. Itu mindsetnya, cara berpikirnya diubah. Pemahaman-pemahaman mengenai hidup itu lengkap. Nah di situ potensi orang bisa meninggalkan percintaan dunia. Mengapa banyak orang Kristen tidak mampu meninggalkan ikatan dengan dunia ini? Karena pengertiannya tentang kebenaran belum cukup. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 mengatakan, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, saya ini kan dari kecil Kristen, saudara. Sejak remaja saya sudah aktif dalam pelayanan, lalu saya masuk sekolah teologi. Ternyata itu pun tidak membuat saya merdeka. Jadi kalau hari ini saya melihat kehidupan kekristenan, betapa sulitnya bisa melepaskan diri dari ikatan dunia. Tahap-tahap perjalanan hidup saya begitu panjang. Dan saya harus mengatakan berat. Dan kalau saya jujur, saya menambahkan menyakitkan. Tetapi itu prosesnya. Di mana saya mendengar firman terus berproses. Sampai saya mulai mengerti bahwa saya harus meninggalkan percintaan dunia. Saya tidak boleh terikat dengan sesuatu atau seseorang atau apapun yang mengganggu keterikatan saya dengan Tuhan. Nah, sejak itu baru saya tahu apa artinya kehausan akan Allah. Nah, banyak orang diaktif di gereja, jadi full timer, pegawai gereja, pendeta, tapi tidak sampai pada level ini. Kenapa? Saya berkata begini karena saya pun juga mengalami hal itu dulu. Nah, bersyukur Tuhan merubah hidup saya begitu rupa.
Sekarang baru mengerti apa artinya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Baru mengerti. Baru bisa mengerti apa artinya haus akan Allah. Baru bisa mengerti mengapa pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya sedih, saudara, hari-hari ini saya sedih. Saya ada kegusaran ya. Berapa banyak orang Kristen yang sampai tingkat haus akan Allah ini. Jangankan jemaat, saudara, aktivis, orang di sekitar saya, seberapa sungguh-sungguh telah mencapai level di mana ia merasakan kehausan itu. Dan hanya Tuhan yang bisa menjawab kehausan jiwanya itu. Saudara, jangan kita ditipu dunia lagi ya. Lihat anak-anak muda yang belum punya pacar merasa tidak lengkap karena belum punya pacar. Sudah punya pacar pun masih belum lengkap karena pacarnya belum memuaskan dirinya. Dia ganti pacar. Pacar yang kedua tidak memuaskan, pacar yang lain yang ketiga. Sampai pada hubungan bebas. Dengan banyak sajian hiburan yang dunia sediakan, anak-anak muda mencari jawaban atas kehausan jiwanya. Seandainya orang-orang muda ini mengerti bahwa yang bisa menjawab kehausan jiwanya adalah Tuhan, dan dia mengarahkan diri mendengar Injil, belajar Injil, pemahamannya mengenai hidup menjadi lengkap, cara berpikirnya diubahkan. Wow, dia bisa meninggalkan percintaan dunia, dan seiring dengan meninggalkan percintaan dunia, dia memiliki kehausan akan Allah. Kalau sudah begitu, orang-orang muda belum punya pacar pun juga tidak ngotot mesti punya pacar. Belum menikah pun tidak ngotot mesti menikah. Ada kehausan dalam jiwanya yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ini bukan berarti lalu orang itu tidak menikah. Belum tentu demikian. Ya saudara. Nah kita ini ya saudara, orang-orang dewasa ya, sudah punya istri, anak, masih kurang. Mesti punya rumah, rumahnya belum besar. Mobilnya belum lebih keren. Terus, apalagi? Belum jalan-jalan ke anu. Yang lain sudah jalan-jalan ke tempat anu, dia belum. Dia merasa belum lengkap kalau belum lihat tempat itu. Nggak salah jalan-jalan. Bahkan perlu dengan keluarga. Tapi jangan kemudian hal itu dipandang sebagai pelengkap hidup jika tidak dipenuhi, jika tidak diperoleh akan kurang bahagia. Setan menyesatkan. Ya. Ini kepada pria-pria yang belum menikah, jangan ngotot mesti menikah. Lalu Anda salah pilih jodoh. Tetapi lebih dari itu, lebih banyak wanita-wanita yang belum menikah dan merasa menikah itu segalanya. Harus punya jodoh. Akhirnya saudara menikah dengan orang yang salah. Anda malah makin terpuruk. Anda membuat neraka di bumi. Dari pertanyaan dan kesaksian di Anda bertanya Alkitab menjawab, banyak sekali ibu-ibu atau kaum wanita yang menderita justru karena pernikahannya. Saya tidak mengatakan Anda jangan menikah, tapi harus mengerti bahwa yang bisa menjawab kebutuhan kita itu hanya Tuhan, hanya Tuhan. Jangan maksa menikah. Dan sekarang yang sudah menikah,
lalu oleh karena satu dan lain hal cerai, jangan ngotot mau menikah lagi. Apalagi yang sudah punya anak. Sudahlah, besarkan anak itu. Ayo kita berkemas-kemas. Kita fokus langit baru, bumi baru. Ya. Atau sekarang saudara sedang dalam keadaan tertekan, tertindas, atau menderita oleh karena sesuatu. Saya harus menasihati saudara, bertahanlah. Tentu kita membawa persoalan itu kepada Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan. Di balik persoalan ini, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan, harus ditanyakan dan saudara harus mendapat jawabannya. Tetapi kalau Tuhan belum menjawab, masalah masih saudara alami, masih saudara jalani, alami. Saudara akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ketika saudara menjadikan Tuhan jawaban dari kehausan jiwamu. Saudara bisa berkata, Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Engkau satu-satunya gairah hidupku. Ya, Engkau satu-satunya ruangan hidupku. Saudara jadi luar biasa. Kenapa? Saudara jadi kekasih Tuhan loh. Jadi kekasih Tuhan. Kalau saudara bisa mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwamu. Hanya Tuhan yang bisa menjadi kebahagiaanmu. Wow, kita jadi kekasih Tuhan, saudara. Dan kalau kita menjadi kekasih Tuhan, saudara, kita tidak usah minta perlindungan Tuhan. Tuhan pasti sudah melindunginya, melindungi kita dengan sendirinya. Kita tidak usah minta berkat Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, saudaraku. Ya, hanya Engkau yang kuperlu, Tuhan. Hanya Engkau yang kubutuhkan, Tuhan. Ini akan membuat kehausan jiwa saudara makin merekah. Dan Tuhan akan menjawab kehausan itu. Nah, jadi kalau saudara sekarang masih ada di dalam pergumulan tertentu dan rasa-rasanya Tuhan tidak memperdulikan, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong, seakan-akan Tuhan tidak membela, jangan kecewa. Persoalan masih ada. Tetapi jawaban yang kita butuhkan bukan jalan keluar dari persoalan itu. Yang kita butuhkan Tuhan sendiri yang mengisi kekosongan jiwa kita. Jadi kalau kita berkata, ku perlu Kau Tuhan, bukan karena aku membutuhkan uang, membutuhkan pembelaan Tuhan karena aku disakiti, dilukai orang, atau bukan karena aku sakit mau sembuh, tetapi karena aku membutuhkan Engkau. Ya Tuhan, Engkau yang bisa mengisi kekosongan jiwaku. Makin saudara bisa meninggalkan ikatan-ikatan dengan dunia ini, ya, makin saudara merasakan kehausan akan Allah. Ya ingat, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Artinya walaupun keadaanku tidak baik secara lahiriah, secara faktual, ya, kenyataan. Tetapi aku menikmati Tuhan sebagai kebahagiaanku. Ini akan menjadi kekuatan dan saudara akan menjadi orang yang saya harus katakan unggul. Unggul, saudaraku. Menjadi manusia yang unggul. Nah, saya menyampaikan firman ini untuk diri saya sendiri juga.
saya juga mau menikmati firman. Saya mau memiliki kehausan yang makin kuat ya akan Allah. Saya juga punya banyak persoalan yang membuat saya kadang-kadang betul-betul tertekan, menjadi sulit tidur ya. Ada stres. Tetapi Tuhan mengajar saya untuk bisa menjadikan Tuhan kesukaan, kebahagiaan di tengah-tengah situasi itu. Kalau tidak ada keadaan yang sulit, tidak ada pergumulan, belum teruji. Ya, belum teruji. Justru di tengah-tengah keadaan yang sulit, ya, kita tetap menikmati Tuhan dan menjadikan Dia segalanya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kepada kaum ibu, kaum wanita, jadi wanita yang unggul, ya. Jadi wanita yang unggul. Kalau saudara sampai pada tingkat yang lebih dewasa, ya, saudara membawa persoalan saudara kepada Tuhan tanpa mengatur Tuhan. Ini persoalanku Tuhan, berat menghadapi ini, menghadapi itu. Kebutuhan ini, kebutuhan itu. Aku serahkan dalam tangan-Mu. Apa jadinya nanti terserah Engkau Tuhan. Aku hanya mau Engkau menjadi kesukaan dan kebahagiaanku. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kalau saudara bisa memiliki prinsip seperti ini, saudara akan menjadi manusia yang luar biasa, yang unggul ya saudaraku. Manusia yang unggul, yang luar biasa. Saya percaya apa yang saya katakan ini akan menjadi berkat yang memperbaharui hidup saudara-saudara. Seperti Tuhan mengubahkan saya lewat keadaan-keadaan yang sulit sampai saya bisa menyampaikan khotbah seperti ini, saudara, ya. Saya bisa menyampaikan khotbah seperti ini. Ini karena saya mengalami, bukan karena sekedar saya mendengar orang khotbah atau baca buku, saya mengalami. Saya mengalami kehausan akan Allah di dalam hidup saya ini, saya mengalami. Dan saya ingin membagikannya kepada saudara-saudara dan ini akan membuat ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang kuat, yang tangguh. Kuat, tangguh. Menjadi wanita yang luar biasa. Kuat dan tangguh. Dan saya berharap ibu-ibu akan menjadi berkat nantinya bagi wanita-wanita lain yang mengalami keadaan yang saudara alami itu. Dan saudara bisa menjadi penguat mereka. Bisa membagikan kebenaran ini. Ibu-ibu bisa berkata, ini loh jalan hidupnya, ini loh mestinya kita lakukan. Ya. Indah sekali saudaraku. Kita menjadikan Tuhan perhentian di sini. Disinilah orang baru bisa berkata, Tuhan Engkau pelabuhanku, Tuhan Engkau perhentianku. Jadi selama orang belum sampai pada kehausan yang kudus seperti ini, dia akan mencari pelabuhan. Dia akan mencari pelabuhan di mana dia mendapatkan perhentian. Kita mau mendapatkan perhentian hanya di dalam Tuhan saja. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti akan kita alami secara real. Jadi sebagaimana kita punya sahabat, kita punya teman, kita bisa berinteraksi dengan mereka, punya orang tua. Kita juga bisa berinteraksi dengan Tuhan.
Dan kita bisa mengalami Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Tuhan itu benar-benar real. Ya, saya sendiri juga merasa, saudaraku sekalian, ketika saya belum mengalami banyak masalah-masalah besar dalam hidup saya, ya lancar-lancar semua, saya khotbah, saya dapat kolekte, saya hidup nyaman. Wah, saya tidak benar-benar mengalami Tuhan, saudara. Tidak mengalami Tuhan. Seringkali apa yang saya sampaikan itu ada unsur fantasinya. Ya memang itu kebenaran Tuhan, tidak salah. Tetapi saya tidak mengalami. Saya tidak mengalami secara benar, ya. Tetapi setelah saya mengalami banyak masalah, banyak tekanan, lalu saya diuji Tuhan, apakah saya menjadikan Tuhan itu kebahagiaan saya satu-satunya. Nah, di situ saya boleh mengalami Tuhan. Kalau saya menyanyi ini, saudara, ya, ku perlu Kau Tuhan, ya. Itu bukan karena kita punya masalah supaya Tuhan buka jalan, memberi jalan keluar, ya. Tapi supaya kita bisa menikmati Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan karena Tuhan sendiri. Jadi kita tidak mau akal-akalan, ya. Merasa perlu Tuhan padahal yang kita butuhkan bukan Tuhan. Yang kita butuhkan ternyata bukan Tuhan. Yang kita butuhkan itu berkatnya, kuasanya. Itu akal-akalan kita. Dan itu tidak boleh, ya. Tidak boleh begitu, saudara-saudara. Bersyukur dengan kebenaran ini kita disadarkan Tuhan. Supaya kita tidak memberhalakan masalah juga. Jadi kalau kita punya masalah, kita tergoda untuk bisa lolos, lepas dari masalah itu. Dan kita membayangkan kalau masalah ini bisa berlalu, waduh betapa senangnya aku. Nah itu kita memberhalakan masalah, seakan-akan masalah itu menjadi penghalang kebahagiaan kita. Padahal kebahagiaan kita itu bukan karena masalah kita diangkat atau bukan karena kita tidak punya masalah. Kebahagiaan kita itu karena Tuhan, Tuhan saja. Dan ini kita harus fanatik, ya, harus fanatik. Kita harus fanatik dalam hal ini, saudara, ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya perasaan, Dia tahu apakah kita mau memanfaatkan Dia atau benar-benar kita membutuhkan Dia karena Dia sajalah yang dapat memuaskan kehausan jiwa kita. Tuhan tahu kita ini benar-benar membutuhkan Dia secara pribadi dan menjadikan Dia kebahagiaan kita, atau kita mau memanfaatkan kuasanya, ya saudara. Ini sama dengan kalau seorang wanita menikah. Dia menikahnya karena dia punya status, ya, supaya dia punya anak. Apalagi supaya dia punya ekonomi membaik, maka dia cari suami atau pria yang uangnya banyak. Ini meleset. Sama dengan pria yang menikah hanya karena mau kepuasan seks, karena mau punya anak. Apalagi kalau istrinya itu anak orang kaya, bisa menjamin hidupnya.
Wah, saudara, pasti rumah tangga itu tidak utuh dengan baik. Kalau seorang pria menikah dengan wanita karena dia mencintai wanita itu, apakah dia kaya atau miskin, nanti punya anak atau mandul, tetap cinta dan bersama dia. Ya, bisa saja setelah menikah istri sakit, lalu jadi berantakan, ya, mukanya, tubuhnya. Tapi kalau cinta, tetap dia cinta. Tapi kalau hanya karena libido, istri bisa melayani waktu istri sehat. Kalau nanti istri sakit, atau pria merasa tidak dipuaskan, wow, dia bisa mencari kepuasan dari wanita lain. Hancur, saudara. Demikian pula wanita yang menikahnya karena status. Lihat wanita-wanita yang mau menguasai suami. Wanita-wanita yang hanya karena mau nafkah, dia tidak cinta sungguh-sungguh. Lagi mau melayani suami, dia layani. Kalau lagi nggak mau, ya nggak mau. Dasarnya memang bukan cinta. Apalagi kalau suami kemudian jatuh miskin atau sakit, wah itu laki-laki atau suami bisa ditinggal. Tapi kalau cinta, biar suami jatuh miskin, suami sakit, suami tidak bisa memberi keturunan, tetap didampingi. Nah, ini cinta, saudara. Orang yang haus akan Allah akan mencintai Allah karena Allah lah objek cinta satu-satunya. Ya, tidak ada yang dapat membahagiakan dirinya kecuali Allah. Dan inilah yang mestinya kita bangun. Kenapa tidak bisa ya Pak? Karena Anda tidak melepaskan diri dari ikatan percintaan dunia. Ya, kalau saya ikatannya bisa gereja, ya, pelayanan, itu bisa jadi ikatan, ya. Memang tidak bisa tidak saya terikat dengan pelayanan. Tapi jangan memberhalakan pelayanan seakan-akan pelayanan itu yang membahagiakan saya. Pelayanan itu adalah sarana saya membahagiakan Tuhan. Kebahagiaanku Tuhan sendiri. Sehingga kalau suatu kali saya tidak berkhotbah, orang lain berkhotbah, saya rela. Tidak selalu harus saya. Ya, baru-baru ini saya sakit, saya merasa mesti khotbah. Walaupun fisik saya lemah, tetap saya khotbah. Di situ Tuhan tegur saya, Erastus, doa pagi bukan milikmu. Ibadah raya bukan milikmu. Wah, saya baru sadar, iya ya Tuhan. Itu persoalan tidak sederhana buat saya. Peristiwa itu mengubah cara berpikir saya. Pokoknya sekarang saya mau cinta Tuhan saja. Ya, Dialah objek kecintaanku. Ya, aku bahagia bersama Tuhan, entah jadi pendeta, entah tidak. Ya, entah namaku dipuji orang atau dihina, tidak masalah. Yang penting aku mencintai Tuhan dan Tuhan pasti mencintai aku. Yang penting aku bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan itu menjadi kebahagiaan, saudaraku. Kebahagiaan. Ya, kebahagiaan kita. Coba saudara belajar demikian. Ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ibu-ibu, kaum wanita, jangan merasa malang kalau engkau tidak punya suami atau suami mengkhianati engkau. Jangan merasa malang karena kamu tidak punya keturunan atau engkau tertindas. Jangan merasa malang karena engkau tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Orang malang orang yang tidak punya Tuhan. Orang boleh punya suami, boleh punya istri, boleh punya anak-anak, boleh punya harta, boleh punya apapun. Tanpa melekat dengan Tuhan, malang. Percuma, sia-sia. Yang kita harus miliki hanya satu, Tuhan. Dia menjadi harta kita, kekayaan kita, kemuliaan kita. Ini yang menjadi kesukaan hidup kita, saudaraku. Saudara, lagu ini menjadi lagu yang
sangat kuat menginspirasi saya sejak tahun 2021 bulan Juli saya kena COVID. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di sorga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa. Saudaraku sekalian, kita harus se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya dengan Tuhan. Kita harus mencari wajahnya lewat doa pribadi, doa bersama ya. Tuhan harus menjadi satu-satunya ruangan hidup kita, satu-satunya dunia kita, sampai kita benar-benar bisa merasakan adanya kehausan yang kudus, kehausan yang benar, kehausan kekal. Bahwa hanya Tuhan yang bisa menjawab kebutuhan ini. Ya. Jadi nanti di kekekalan orang akan menderita seperti orang kaya di Lukas 16 yang merasa haus. Itu bukan haus air mineral. Itu Allah yang mesti menjawab. Tapi tidak bisa punya kesempatan lagi atau tidak ada kesempatan lagi, sehingga mereka, ya orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah, luar biasa, celaka selamanya. Sebelum kesempatan itu hilang, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kiranya kebenaran firman ini memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Saya dan semua pecinta suara kebenaran berkomitmen untuk meninggalkan semua ikatan dan percintaan dunia dan menjadikan Engkau satu-satunya yang kami butuhkan, satu-satunya yang kami perlukan. Engkaulah jawaban kehausan jiwa hidup kami. Bapa, terima kasih yang mulia Elohim Yahweh. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik saudara, sampai jumpa di acara atau program Wanita Surgawi yang akan datang. Tuhan memberkati.